Ya, Saya mulai hari ini kita ada di kelas 11 DPIB 3. Hari ini sesuai mapel pelajarannya kita belajar konstruksi jalan dan jembatan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. wabarakatuh. Ya, selamat sore. Mohon maaf mengganggu anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian yang harusnya bisa kalian gunakan istirahat. Hari ini sore ini malah saya minta untuk kelas online. Untuk kelas online ini saya mulai sore karena tadi pagi sampai siang saya dimintai tolong bantuan di sekolahan. Jadi tadi saya ke sekolah mengerjakan beberapa persoalan yang harus saya kerjakan. Jadi kelas online-nya saya mulai sampai sore, tapi untuk besok insya Allah sudah mulai normal, bisa kita mulai dari pagi. Tapi untuk yang kelas DPIB satunya lagi, ya DPIB 3 kita ketemu lagi di hari Senin. Sebelum kita mulai, ya tadi sebenarnya sudah saya buka. Jadi pertama yang harus saya sampaikan seperti di hari-hari kemarin, kami semua dihimbau untuk menyampaikan bahwa Indonesia akhir-akhir ini dilanda wabah yang namanya virus corona. Jadi kalian semua diusahakan atau kami semua diberitahu untuk menghimbau teman-teman atau anak-anakku sekalian bahwa eh diusahakan di rumah saja, tidak usah keluar rumah karena sekarang lagi mewabahnya virus yang tadi, virus corona. Jadi kami dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah dihimbau untuk menyampaikan ke kalian semua agar tidak keluar rumah dan selalu standby di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan agar imunitasnya tetap terjaga dan aman. Dan ketika kalian mau makan ataupun mau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mulut, diusahakan tangannya dicuci terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan diri kalian masing-masing, ya. Jadi untuk menjaga diri sekaligus untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang ringan, di mana penyakit itu bisa melemahkan imunitas tubuh kalian yang bisa menarik virus-virus yang lain cepat masuk ke dalam tubuh. Jadi harus dijaga kondisi tubuh kalian dengan selalu menjaga kebersihan diri sendiri. Langsung saya mulai. Jadi nanti saya ingin kalian semua bisa menggambar seperti ini. Di situ terlihat ya? Halo semua. Di sini terlihat ya gambarnya. Saya gambar versi pakai AutoCAD. Jadi di sini mulai dari dinding penahan. Di sini contohnya salurannya pakai saluran judit. Ada bahu jalan pakai beton, ya. Aspalnya kemiringannya 2%. Ada ACWC lapis permukaan 4 cm akan kita pelajari nanti. Ini contoh gambaran kasar, target kita nanti sampai ke gambar ini. Bisa terlihat dengan jelas? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya ingin ngetes beberapa dari teman kalian untuk membaca pengertian hari ini. Jadi kita belajar yang namanya konstruksi jalan dan jembatan. Coba Alif dibaca ya. Pekerjaan pembangunan di Indonesia pada saat ini telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, utamanya pembangunan untuk membuka daerah yang terpencil, terisolasi, dan berada di perbatasan wilayah. Hal ini sudah selayaknya dilakukan demi menunjukkan kebutuhan hidup masyarakat desa yang ingin menghubungkan dengan desa lain, ingin mendapatkan akses yang mudah untuk ke pasar, ke rumah sakit, ke sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas. Ganti lagi ya. Bawahnya ganti lagi. Audia coba dibaca. Halo Audia. Audia nggak ada. Kita coba ke Faiz. Coba dibaca. Halo Faiz. Mendengar suara saya Faiz?
Oke, coba dibaca Faiz. Halo? Coba Nurlela, biar nggak makan aja dibaca. Halo Nurlela? Ya Pak, Yo, coba dibaca. konstruksi jembatan di Indonesia sendiri pada kenyataannya mendapat tantangan dengan kondisi alam. Halo Nurlela? Yang sering mengalami gempa bumi sehingga sering merusak fondasi. Oke ya, saya ulangi aja karena mungkin Jalan koneksi jadi Ini yang sinyalnya menyebabkan erosi pada jalan. oke, Tanah longsor yang menyebabkan kerusakan dan tertutupnya badan jalan. Pertumbuhan sudah ya, karena mungkin karena koneksinya yang jelek, jadi saya bacakan aja. Pekerjaan sinyal buruk Pak. di Indonesia pada saat ini telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, utamanya untuk pembangunan untuk membuka daerah-daerah yang terpencil. Jadi kalian semua tahu sekarang ini di eranya era pemerintahannya Pak Jokowi, ya presiden kita. Jadi presiden yang lebih mengutamakan ke pembangunan. Jadi sekarang banyak tol-tol yang dibangun. Bahkan tol kita sudah tersambung sampai ke beberapa kota yang sering dijadikan tempat wisata. Kita mau kemanapun tolnya sekarang semua sudah tersambung. Terisolasi, ya ini tadi sudah saya baca, namanya pembangunan untuk membuka daerah yang terpencil, terisolasi dan berada di perbatasan wilayah. Hal ini sudah selayaknya dilakukan demi menunjang kebutuhan hidup masyarakat desa yang ingin berhubungan dengan desa lainnya, mendapatkan akses yang mudah untuk ke pasar, rumah sakit, ke sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembangunan jalan dan jembatan harus menjadi prioritas yang utama. Konstruksi jalan dan jembatan di Indonesia sendiri pada kenyataannya mendapat tantangan dengan kondisi alam Indonesia yang sering mengalami gempa bumi. Ya. Jadi sekarang ini pada era pemerintahnya Pak Jokowi banyak sekali pembangunan, terutamanya pembangunan jalan. Jadi jalan tol sekarang semuanya sudah terhubung ke daerah manapun. Terus ya, jadi sekarang kita akan memasuki secara umum jalan itu terdiri dari apa saja, ya. Jadi bagian-bagian dari jalan, konstruksi jalan secara umum itu terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah jalan kerikil atau sirtu, ya. Jalan telasah, jalan telfort, jalan beton, dinding penahan, pekerjaan galian tanah. Nanti akan disajikan beberapa gambar di bawah yang berkaitan dengan kerikil, telasah, telfort, beton, dinding penahan, atau bahkan pekerjaan galian tanah. Mungkin ini semua pernah dijelaskan sama Bapak atau Ibu guru yang mengajar kalian mapel KJJ atau belum ya? Belum. sama sekali. Ya, jadi kita akan mengenal istilah dari jalan dahulu. Nanti kita juga akan membahas yang namanya jembatan. Ini saya jelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya, fungsinya untuk apa. Setelah itu final hasil akhirnya adalah nanti kalian bisa menggambar seperti ini. Kelihatan ya itu? Oke, jadi nanti kalian menggambar seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Kalau kalian bisa nggak ada 10 menit jadi gambar seperti ini. Ya. Terus, nah ini ada konstruksi jalan. Jalannya ada keterangannya. Keterangannya bisa terlihat dengan jelas ya. Di sebelah kiri ada saluran dengan kemiringan alamiah. Maksud kemiringan alamiah adalah kemiringan alami bawaan dari jalan. Jadi belum dibuat miring. Jadi kemiringannya itu
kemiringan asli, bukan sengaja dimiringkan bukan, tapi memang asli kondisi jalannya sudah miring. Itu yang namanya saluran dengan kemiringan alamiah. Apakah ada Pak kemiringan yang dengan buatan? Ada. Jadi di beberapa tempat bisa diadakan kemiringan yang mungkin digali ataupun sebaliknya. Makanya ada namanya kemiringan alamiah dan buatan. Setelah itu di sini permukaan sirtu dengan punggung sapi. Nah, ini kira-kira ada yang tahu nggak kenapa namanya kok punggung sapi? Siapa yang tahu penyebabnya? Halo? Ada yang bisa menjelaskan kenapa kemiringannya ini kok dinamakan kemiringan punggung sapi? Bentuknya seperti punggung sapi. Bentuknya Ini punuk, Pak. nah, kayak Seperti punggung sapi. jadi punggung sapi Dapat gundul. nggak lurus ya. Jadi ada kemiringan berapa persen itu ada kemiringannya ya. Tampang melintang Wah. desain yang tengah ini adalah gambarnya as jalan. Sebelah sini direncanakan nanti akan ada yang namanya bahu jalan. Jadi jalan itu yang baik ya. Faktor pertama yang harus terpenuhi adalah kemiringan. Jadi ada kemiringan jalan. Jalan itu miring cah ya, nggak datar. Kalau datar berarti jelek pembangunannya. Kenapa? Karena nanti ketika ada air hujan, dia pasti akan nyembong. Atau dia airnya tidak akan segera habis ataupun menguap atau teresap ke dalam tanah. Kenapa? Karena ya di situ tadi, karena jalannya datar, nanti kalau ada berlebih dari truk-truk yang muatannya berlebih pasti akan ada di situ lendutan yang akhirnya airnya nyembong. Jadi nggak akan cepat kering atau menguap. Jadi efeknya airnya nggak akan cepat habis, merusak konstruksi jalan. Jadi yang baik yang pertama kayak punggung sapi tadi nggak rata ya, jadi turun ke kiri ke kanan miringnya berapa persen seperti itu, dan ada bahu jalan. Jadi bahu jalan lebih miring lagi daripada as jalan. Jadi misalkan jalannya 2%, bahu jalannya 4%. Jadi ketika air dari as jalan ini turun mendekati bahu jalan langsung segera habis karena dia langsung dilarikan ke saluran air yang ada di pinggir atau di bagian paling tepi. Ini harus ada saluran air, karena kalau tidak ada saluran air ini, airnya nanti terbuang kemana nggak akan jelas. Jadi oleh karena itu nanti ketika menggambar produk akhirnya kalian semua harus menggambar jalan, ada bahu jalan ya. Setelah itu ada saluran air. Pada contoh gambar ini ya, pada contoh gambar ini itu di sebelah kiri adalah jurang. Jadi maka harus diberi yang namanya dinding penahan. Dinding penahan setelah itu diuruk beberapa senti atau berapa meter dari dinding penahan ini harus diuruk, diberi dinding penahan, dimasukkan ke dalam tanah, digali berapa meter, baru diberi yudit atau konstruksi saluran air. Ya, di sini contohnya jalannya miringnya 2%. Setelah miring 2% sampai ke bahu jalan dia miring 4%. Jadi enggak, airnya ketika jalan di sini lambat, di sini enggak ikut lambat juga, tapi langsung cepat tersalurkan masuk ke dalam saluran konstruksi air. Oke, lanjut lagi. Jalannya ini masih sirtu. Ini juga ada saluran, ya ini terlihat ada saluran. Setelah itu batu di pinggir jalan diganti dengan dinding saluran air. Jadi pinggir-pinggir ini harusnya batu diganti dengan saluran air yang tertutup. Ini batu besar di as jalan. Konstruksi batu yang ditata di jalan ini terkenal dengan namanya Max Adam. Ya, bukan Makadam, bukan. Tapi namanya Max Adam. Kalau Makadam itu lidahnya orang Jawa. Karena nama sebenarnya adalah Max Adam dipanggil seperti itu sesuai dengan pembuat atau penemu konstruksi jalan atau lapisan dasar jalan. Jadi lapisan dasar jalannya ini namanya penemunya adalah Max Adam, sama seperti diesel ya. Diesel itu yang menemukan namanya juga diesel. Kalau yang konstruksi jalan ini namanya Max Adam,
Sampai ke Jawa namanya berganti makadam. Terus di sini juga selain batu besar ada batu kecil di antara as jalan dan tepi jalan. Ya, ini namanya jalan telasah. Kalau yang ini tadi namanya jalan sirtu. Jadi kalian semua sudah tahu kalau jalan sirtu ya pasir dan batu. Kalau telasah itu bukannya nggak ada pasir dan batunya, ada, tapi sangat sedikit sekali. Yang diprioritaskan adalah batu besar atau Max Adam tadi dengan batu kerikil-kerikil kecil. Lanjut ke penjelasan selanjutnya ya. Jadi hari ini nanti penjelasannya nggak akan seperti kemarin. Kalau kemarin mungkin kita sampai 1 jam, hari ini kita selesai sampai jam 4. 1 jam kurang sedikit lah. Jam 4, yang penting target materinya ini masuk ke kalian paham. Nanti prakteknya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah maupun setelah bertatap muka di sekolah. Saluran dengan talut. Nah, ini yang namanya jalan Telford yang baik dilengkapi dengan saluran dari pasangan batu. Saluran dengan talut vertikal dari pasangan batu. Saluran vertikal di sini itu artinya salurannya itu enggak miring ya, tapi salurannya asli berdiri vertikal. Jadi kayak seperti Yudit ini tadi, salurannya itu vertikal, enggak miring. Pak, apakah ada saluran yang miring? Ada. Ada ya, saluran yang miring ada. Jangan dikira tidak ada. Dan saluran variatif sekali. Kalau yang ini contohnya salurannya terbuka. Nanti mungkin kalian suatu saat juga akan menemui kalau salurannya ini itu ternyata juga ada yang tertutup. Jadi salurannya itu tertutup. Enggak terbuka seperti ini, tidak. Jadi salurannya tertutup. Ini bahu jalan. Bahu belum tertimbun. Jadi bahu jalannya ini masih direncanakan. Posisinya masih tanah dasar. Belum tertimbun atau belum dikasih Max Adam tadi. Atau bahkan belum dicor beton. Permukaan dengan punggung sapi. Wajib ya ini. Jadi permukaan dengan punggung sapi ini wajib harus miring. Harus miring. Jadi posisinya harus miring, tidak boleh rata. Karena air yang ada di jalan itu harus segera hilang. Dan pohon-pohon yang menutupi jalan dari terik sinar matahari itu juga harus dihilangkan. Karena nanti elastisitasnya akan berbeda dengan yang lainnya. Ketika elastisitasnya tidak elastis, atau nggak bisa molor lagi ketika terkena beban tonase dari truk yang berjalan itu muatannya berlebih, bertontonasenya itu berlebih, biasanya jalannya akan pecah. Sedangkan yang terlalu panas dia tidak pecah, tapi tertarik. Jadi ketika misalkan ada truk besar, ngerem mendadak pas panas sekali, jadi pas elastisitasnya tinggi. Jadi ada yang aspal itu bahkan bisa tertarik itu, kayak ngumpul jadi satu. Oke, selanjutnya adalah rabat beton sistem 2 arah. Yang tengah ini sirtu di antara jalan beton, yang tengahnya ini beton. Nah, ada jalan-jalan yang seperti ini biasanya di area-area yang terpencil atau di pegunungan. Itu biasanya diberlakukan seperti ini, enggak di aspal atau di beton penuh, enggak di beton total, itu tidak. Tapi hanya di rabat beton yang area-areanya dia terkena ban dari muatan kendaraan. Ini biasanya dapat dari roda kendaraan, biasanya menopang di atasnya sini kendaraannya. Nah, oleh karena itu biasanya dibuat seperti ini. Karena apa? Karena di pinggir kanan dan kirinya tidak ada saluran air. Jadi bagian tengah ini bisa membantu menyerap air. Tapi tetap tidak direkomendasikan. Biasanya untuk kondisi-kondisi khusus saja model jalan yang seperti ini. Ya, lebar bagian tengah antara 50 sampai 80 cm, tidak terlalu lebar. Karena nanti kalau terlalu lebar, roda dari kendaraan bisa masuk ke tengah sini. Padahal yang diinginkan rodanya itu ada di pinggir kanan dan pinggir kirinya ini pas. Terus apalagi ya? Nih, konstruksi jalan rabat beton yang ekonomis. Jadi ini terkendala pembangunan jalan yang terkendala dengan uang, terkendala dengan keuangan, maka dibuat seekonomis mungkin. Jadi diberi rabat beton. Tapi rabat beton di sini itu artinya tidak hanya plesteran loh ya.
tetap diberi besi. Nah, itu yang direkomendasikan tetap harus diberi besi. Terus jenis konstruksi, perkerasan, dan komponennya. Coba Alif dibaca. Alif, coba dibaca. Halo Alif. Coba Alif dibaca. Alif. Halo, tes. Coba Alif dibaca ya. Pekerjaan jalan merupakan Halo Alif. Halo Alif. Halo. Coba dibaca ya Alif. Alif, coba Halo. dibaca. Halo. Halo. pekerjaan Alif. Halo. Halo Alif. Halo. pekerjaan jalan merupakan lapisan Alif, terkendala dengan koneksi atau bagaimana ya ini? Melintas, Pak. Hah? mati. Halo. Halo Alif, gimana? Alif ngopi, Pak. Halo. Halo. Oke, saya baca aja atau coba saya yang lain. Dehan, coba dibaca. Perkerasan jalan merupakan lapisan perkerasan yang terletak di antara tanah dasar dan roda kendaraan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti. Agar perkerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan, maka pengetahuan tentang sifat, pengadaan, dan pengolahan dari bahan penyusun perkerasan jalan sangat diperlukan. Oke, ini dikutip oleh yang namanya Sylvia Sukirman ya. Jadi nanti ketika kalian mempelajari betul tentang konstruksi perkerasan dan komponennya ini, ada satu buku di mana buku itu selalu membahas tentang perkerasan jalan. Salah satunya penulis adalah Sylvia Sukirman. Jadi ini tadi dicuplek dari istilahnya dari pengarangnya bukunya adalah Sylvia Sukirman. Konstruksi perkerasan terdiri dari satu, konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Ya, ini harus kalian ketahui, dicatat juga boleh, diingat juga boleh. Konstruksi perkerasan lentur, flexible pavement, ya. Ini harus kalian ketahui. Flexible pavement ada urutan-urutan lapisannya dalam konstruksi perkerasan jalan yang lentur. Jadi yang paling atas ada lapis aus atau wearing course, ada lapis antara binder course, ada lapis pondasi base ya. Ada lapis pondasi atas base course, lapis pondasi bawah sub base course, tanah dasar adalah subgrade. Jadi kalian nanti ketika ada soal ya, ketika anak panah berikut ya, istilahnya adalah nah seperti itu. Yang bawah sendiri ada tanah dasar, tapi istilahnya apa? Apakah base atau base course atau wearing course? Jadi kalian harus tahu itu. Namanya subgrade itu adalah tanah dasar. Bukan subscribe loh ya, tapi subgrade. Gambar konstruksi perkerasan lentur. Sekarang ada yang kedua, ada konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement. Ya. Kalau yang perkerasan lentur, flexible pavement, ini biasa bagian atas sendiri ini ditutup atau diakhiri dengan yang namanya aspal. Ya, apa Cah? Aspal. Jadi namanya perkerasan lentur
Ya, Aspal, Pak. apabila flexible pavement itu bagian atasnya diberi aspal atau di lapisan akhirnya namanya aspal. Tapi kalau perkerasan kaku ya, itu bagian atasnya atau lapisan paling atas sendiri itu adalah lapisan perkerasan beton. Dia dari Portland semen, jadi beton. Jadi campuran dari beton bertulang, dari besi, mulai dari besi, koral, semen, pasir dan air secukupnya sesuai dengan faktor air semennya. Jadi yang kedua itu ada konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement istilahnya ini. Istilah rigid pavement dan istilah flexible pavement ini harus kalian pahami ya. Jadi kalau flexible pavement itu yang paling atas ada lapis aus atau wearing course. Ini biasanya familiar dengan istilah aspal. Kalau yang rigid pavement ini biasanya yang paling atas adalah lapis pekerjaan beton atau Portland semen. Pak, misalkan ada yang mau tanya, Pak, apakah boleh misalkan pembangunan jalan itu pakai perkerasan kaku atau rigid pavement, tapi setelah beton itu di atasnya dikasih aspal lagi, apakah tidak boleh? Oh, sangat rekomendasi, sangat boleh sekali. Jadi aspalnya melindungi beton dari cuaca atau sinar matahari secara langsung, dilindungi oleh aspal. Ini sangat boleh sekali, tapi ya uangnya nggak akan ekonomis. Kenapa? Karena pakai Portland semen atau perkerasan beton ini saja sudah cukup. Atau mungkin kalau kalian sering bepergian jauh, pernah naik masuk ke dalam tol ya, itu hampir 90% menggunakan namanya lapis perkerasan beton. Karena kalau beton ini terkena beban seberat apapun, dia tidak akan turun jika kualitas dari beton itu benar-benar diperhatikan. Namun jika konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement ini terkena beban yang berlebih, aspalnya biasanya melendut atau mengalami lendutan ke bawah. Atau bahkan kalau terkena rem bisa tertarik dan mengumpul, akhirnya jadi kayak polisi tidur seperti itu. Atau bahkan mengganggu kenyamanan jalan. Tapi kalau konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, ini ketika terkena beban yang berlebih atau muatan yang berlebih, atau terkena rem yang mendadak, rodanya yang rusak. Tapi kalau yang aspal tadi, aspalnya kadang ada yang tertarik. Ya, lapis pertama ada perkerasan beton, Portland semen. Lapis kedua ada pondasi atau base course. Tanah dasar tadi adalah subgrade. Ya. Selanjutnya adalah perkerasan komposit pavement. Lapis aus wearing course. Ini tadi yang saya maksudkan. Ya, jadi perkerasan kaku dikombinasikan dengan perkerasan lentur, di mana perkerasan kakunya memakai beton ditutup dan dilindungi oleh aspal tadi, wearing course. Contohnya, nah ini, ya. Jadi ada ACBC, lapis permukaan 6 cm masih diberi ACWC, wearing course, ya, lapis permukaan atau 4 cm ini biasanya dikenal dengan istilah aspal. Contohnya itu tadi. Ya, ini konstruksi komposit. Jadi ada konstruksi perkerasan lentur, flexible pavement, ada konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement, ada konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Sampai sini dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo, bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah paham. Saputra Dendi, Alhamdulillah, Pak. ikuti. Alhamdulillah, Pak. Oke, ya. Alhamdulillah, Pak. Nah, ya. Jadi materi kita sampai sini dulu. Ya, ini saya bedakan biar nggak campur antara materi jalan dan jembatan. Untuk jalan sampai sini dulu, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak, atau bahkan sudah jelas?
Itu ketebalannya ada ukurannya, Pak? Atau Ketebalan untuk konstruksi yang perkerasan apa ya? Komposit, kaku, atau lentur? semuanya? Semuanya ada. Ada. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Ini ada ketebalannya. Ya. Ini contohnya LPBB. Lapisan perkerasan batu beton yang paling bawah. Tebalnya ada 20 cm. Setelah itu ada misalkan pasir uruk tebal 20 cm. Semuanya ada ukurannya. Cuman ukurannya ada yang tertulis di sini di keterangan, ada yang ditulis di sebelah kanan dan kirinya sini ada. Boleh kalian pakai yang mana boleh. Boleh ditaruh di sebelah kanan atau kirinya ketebalannya seperti kalian menggambar rumah, boleh, atau cukup diberi dalam keterangan seperti ini juga boleh. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Jalan ya, jadi jalan tadi ada 3 perkerasan lentur, ini semuanya ada di Indonesia. Perkerasan lentur atau fleksibel pavement ini ada di jalan-jalan provinsi Kediri Blitar atau Blitar Kediri ini juga ada. Terus perkerasan kaku, nah ini biasanya di area pegunungan yang paling banyak karena di sana tanahnya tanah gerak, atau ketika kalian memasuki jalan tol. Atau kalau mau yang kemarin saya baru saja membantu di Nggodo, jalan perjalanan kalau dari Kediri arah Mbogo Kunjang. Di sana ada proses pembangunan rigid pavement ini. Jadi konstruksinya kurang lebih juga seperti ini, memakai Portland semen atau perkerasan beton. Ada di beberapa tempat juga dikombinasi dengan composite pavement. Jadi bagian atasnya dikasih aspal. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau masih ada yang mengganjal bagian mana? Pak, kalau perkerasan lentur itu pakai penulangan apa tidak, Pak? Ini yang tanya siapa ya? Nanda, Pak. Oke, gimana? Kalau perkerasan lentur? Itu pakai, kalau perkerasan lentur itu pakai penulangan seperti beton itu apa tidak, Pak? Tidak. Kalau perkerasan lentur itu biasanya cukup sesuai urutan lapisan ini, paling bawah dikasih aspal gitu aja sudah selesai. Cuman biasanya kalau perkerasan lentur ini tuh kekuatan yang paling banyaknya pada lapis pondasi atas, atau biasa kalian lihat ketika proses pembangunan yang namanya makadam atau max adam. Ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk konstruksi perkerasan lentur ini yang membuat dia kuat ya, itu dia pondasinya digali, bukan ditaruh di atasnya. Ya, mungkin ketika kalian melihat pembangunan di desa-desa yang namanya pondasi itu digali, tidak diletakkan atau ditata di atas jalan asli, itu tidak. Tapi digali dulu 20 cm, baru dikasih batu-batu, ditata, itu yang namanya lapis pondasi atas. Ya, bisa dipahami di sini? Iya, Pak. Jadi pondasinya harus digali dulu, baru di atasnya dikasih konstruksi lapis-lapis pondasi selanjutnya. Yang paling atas sendiri ada aspal. Sedangkan untuk yang konstruksi kaku, nah karena kaku ini harus dikombinasi dengan besi, jadi dia beton bertulang. Kalau dikombinasikan dengan aspal juga boleh ditaruh di atasnya. Tapi kalau aspal di tengah nggak ada ya. Yang ada tapi dalam proses biasanya ini untuk pemborong-pemborong yang nakal biasanya, karena untuk mempercepat pembangunan ada tender atau adapun proyek misalkan perkerasan kaku rigid pavement ya dengan beton ketebalannya misalkan 30 cm di atas jalan asli. Jalannya yang lama atau yang existing itu adalah jalan aspal. Sedangkan prosedur dari RKS-nya itu harusnya aspalnya ini digali, dikeruk, ya, dibuang atau aspalnya ini diambil, bisa diolah kembali, baru di atasnya dikasih lapisan-lapisan pondasi, baru nanti atas sendiri ada rigid pavement ini. Tapi untuk mempercepat pembangunan terkadang langsung saja aspal ini dikasih
koral atau pasir berapa senti baru atasnya dibangun atau dicor perkerasan kaku. Ada yang seperti itu, tapi ini dalam konteks dan kondisi tertentu. Itu tadi terkait menjawab pertanyaannya Kusnavinanda, kira-kira masih ada yang perlu diperjelas lagi? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Ya, monggo. Kan kalau biasanya pembangunan pengecoran lantai itu, Pak ya. Kalau Lantai apa ini? Lantai aspal, jalan atau lantai bangunan? lantai bangunan biasanya kan tanahnya dipadetin dulu, Pak. Untuk yang buat ramnya seperti itu, Pak. Lantai dasar maksudnya, lantai bawah ini ya. Karena Iya, kalau Pak. lantai nanti jangan-jangan lantai 2, lantai dasar berarti ya. Lantai Oke, dasar, lantai Pak. dasar Iya. lanjutkan. Itu kan biasanya dipadatkan dulu, Pak, tanahnya. Kalau untuk pembangunan jalan apakah galian saja terus ditumpuki sama batu kali apa dipadatkan juga, Pak? Dipadatkan. Dipadatkan Alatnya juga. saya lupa namanya, tapi tiap alatnya itu ada yang kecil, ada yang besar, yang rodanya depan bulat itu loh. Yang biasanya kalau dia jalan kayak giles itu ada 2 fungsi. Satu fungsi untuk memadatkan jalan, yang satunya fungsi untuk memadatkan aspalnya. Jadi sebelum diaspal, di bawahnya aspal ini kan ada lapis antara sama lapis pondasi. Ini dari lapisan pondasi atas sendiri, lapis atas sendiri ini, ya sebelum diberi lapis pondasi dan lapis antara ini, itu biasanya dipadatkan dulu atau diratakan dengan alat bantu tadi. Saya lupa namanya alat apa. Yang bagian depan biasanya rodanya besar itu loh. Tumbuk, Pak. Mesin tumbuk itu namanya, tapi ada istilahnya bukan mesin tumbuk, tapi lain. Istilah dari istilahnya orang teknisinya jalan itu namanya bukan mesin tumbuk. Mesin tumbuk kan kita yang nyebut. Tapi itu ada istilahnya sendiri. Nah, mesin tumbuknya itu biasanya ditumbuk dulu, diratakan ya. Karena biasanya aspalnya kan kadang ada yang dari batu-batunya ketika ditata itu kan kadang ada yang lancip-lancip gitu. Nah, itu ditumbuk dulu biar semua rata, baru diberi lapis pondasi ini. Ya, lapis pondasi ini biasanya koral yang ukurannya 3-4 cm, baru lapis antaranya ini biasanya dikasih kayak kerikil-kerikil itu biasanya. Kalau yang pondasi ini biasanya koral, kalau lapis antaranya biasanya kerikil dengan pasir, baru atasnya dikasih aspal, baru atasnya lagi nanti dikasih aspal pasir tipis biasanya. Tapi kalau untuk yang rumah kan memang seperti itu, untuk lantai dasar harus dipakai tumbuk, tapi biasanya kalau tumbuknya rumah nggak sama dengan tumbuknya jalan biasanya. Tumbuknya rumah kan biasanya pemadatnya yang kecil, tapi yang biasa, yang kayak di filmnya, film apa itu saya lupa. Yang tumbuknya kecil, saya lupa istilah mesinnya apa. Tapi cukup untuk 1 orang meganginya. Kalau tumbuknya mesin tumbuknya aspal jalan ini orang 10 naik kan bisa ini. Gimana? Afinanda, ada yang diperjelas lagi? Tafiki, ada yang mau ditanyakan? Sampun, Pak. Oke, yang lainnya bagaimana? Kira-kira sudah pas atau mau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah pas, Pak. Alhamdulillah sudah ya. Jadi kalau sudah, ini waktunya sudah menunjukkan pukul 4 ya. Jadi kemarin itu juga dapat instruksi karena tugas harus dikurangi. Karena nanti saya khawatir saya memberi tugas di sini, guru lain memberi tugas, kalian malah pusing sendiri. Karena sekarang prioritas kalian adalah mengisolasi diri atau tetap berada di rumah dengan kondisi sesehat mungkin. Ya, jadi tetap selalu menjaga kondisi karena sekarang lagi mewabahnya virus corona. Oke, bisa diterima ya semua penjelasannya tadi. Halo, bisa diterima ya? Bisa. Alhamdulillah. Kalau sudah bisa diterima untuk penjelasan jalan, saya akhiri sekian. Nanti minggu depan untuk yang pelajaran KJJ lagi 11 DPIB 3. Untuk yang 11 DPIB 3 kita ketemu di hari Senin tapi KUG. Untuk KJJ-nya kita ketemu di hari Kamis ya. Jadi hari Kamis nanti kita akan bahas yang jembatan.
Ketika jalan dan jembatan sudah saya jelaskan, baru nanti kita lanjut ke gambar yang menggunakan software AutoCAD. Ada yang ditanyakan? Saya ulangi lagi. Pas ya, nggak ada? Alhamdulillah, Pak. Oke, Alhamdulillah, kalau Pak. tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sudah menemani kelas online hari ini. Anak-anakku sekalian, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, tetap jaga kondisi di rumah. Ini saya nggak akan bosan-bosannya menyampaikan pesan ini karena kami semua juga dihimbau untuk terus menyampaikan ini kepada kalian semua. Jangan kemana-mana jika memang dirasa tidak sangat penting sekali. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.